Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Brofan yang berisikan anggota saya sendiri Rina Farizi Utomo dengan NPMG 1A 022085. Perkenalkan nama saya Ali Hurdayat, PMG 1A 022073. Perkenalkan, nama saya Baim Mudin Aziz dengan NPM G1A 022071. Kenalkan, nama saya Fani Ginatia, NPM G1A 022087. Baik, di sini kita akan membahas konten yang berisikan pertama, pengantar notasi Big Zero, yang kedua, dasar-dasar kompleksitas waktu, ketiga, notasi Big Zero dalam detail, yang keempat, klasifikasi algoritma berdasarkan Big Zero, yang kelima, analisis algoritma dengan Big Zero, yang keenam, aplikasi notasi Big Zero, yang ketujuh, kode program, dan yang kedelapan adalah kesimpulan dan rekomendasi dari materi notasi Big Zero. Kita akan berlanjut ke section pertama, yaitu pengantar notasi Big Zero. Lanjut, tolong slide-nya. Baik, apa itu notasi Big Zero? Definisi notasi Big Zero. Yang pertama, kita akan membahas definisi notasi Big Zero. Notasi Big Zero adalah cara untuk menggambarkan kompleksitas waktu atau ruang dari algoritma yang menunjukkan seberapa cepat waktu eksekusi atau penggunaan memori meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran input. Yang kedua, kita akan membahas pentingnya notasi Big Zero. Notasi ini membantu dalam membandingkan efisiensi algoritma yang berbeda, memungkinkan pengembang untuk memilih algoritma yang paling sesuai untuk masalah tertentu berdasarkan performa yang diharapkan. Kita akan melanjut di slide berikutnya. Sejarah dan pentingnya notasi Big Zero. Asal-usul notasi Big Zero. Notasi Big Zero diperkenalkan oleh matematikawan J. R. Knuth pada tahun 1976 sebagai cara untuk menggambarkan batas atas dari kompleksitas algoritma yang memungkinkan para peneliti dan praktisi untuk memahami dan menganalisis performa algoritma secara lebih sistematis. Relevansi dalam analisis algoritma. Notasi Big Zero menjadi penting dalam analisis algoritma karena memberikan kerangka kerja yang jelas untuk membandingkan efisiensi algoritma, membantu pengembang dalam memilih solusi yang optimal untuk masalah komputasi yang kompleks. Kita akan melanjut di slide berikutnya. Notasi Big Zero, growth of function. Growth of function sama dengan atau bisa dibilang algoritma yang sebagaimana pertumbuhan algoritma relatif terhadap jumlah data. Konsep dasar dalam analisis algoritma. Yang pertama, definisi notasi Big Zero. Notasi Big Zero digunakan untuk menggambarkan batas atas dari kompleksitas waktu atau ruang algoritma, memberikan pemahaman tentang bagaimana waktu eksekusi atau penggunaan memori akan meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran input. Pentingnya notasi Big Zero. Dengan menggunakan notasi Big Zero, pengembang dapat membandingkan efisiensi berbagai algoritma sehingga dapat memilih algoritma yang paling sesuai berdasarkan performa yang diharapkan dalam konteks aplikasi yang spesifik. Kita akan lanjut di slide berikutnya. Slide berikutnya. Tujuan penggunaan notasi Big Zero. Yang pertama, kita bisa membandingkan efisiensi algoritma. Notasi Big Zero digunakan untuk membandingkan efisiensi berbagai algoritma dalam hal waktu dan ruang, sehingga pengembang dapat memilih algoritma yang paling optimal untuk kebutuhan spesifik mereka. Yang kedua, kita akan memahami performa algoritma. Dengan menggunakan notasi ini, pengembang dapat memahami bagaimana performa algoritma akan berubah seiring dengan peningkatan ukuran input, membantu dalam perencanaan dan pengembangan sistem yang lebih efisien. Baik, kita akan berlanjut di section 2 yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan, waktu dan tempat. Halo, silakan dilanjutkan. Baiklah, lanjut ke section 2, yakni
Dasar-dasar kompleksitas waktu. Next. Apa kompleksitas waktu? Definisi dari kompleksitas waktu yakni ukuran seberapa banyak waktu yang dibutuhkan oleh algoritma untuk menyelesaikan tugasnya. Biasanya dinyatakan dalam fungsi yang menggambarkan hubungan antara ukuran input dan ukuran eksekusi. Pengaruh ukuran input, yakni kompleksitas waktu membantu dalam memahami bagaimana waktu eksekusi algoritma akan meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran input. Yang penting untuk memilih algoritma yang efisien dan konteks aplikasi tertentu. Slide berikutnya. Kompleksitas algoritma ini sebuah algoritma tidak saja harus benar. Kemudian algoritma yang bagus adalah algoritma yang mangkus. Kemangkusan algoritma diukur dari berapa jumlah waktu dan ruang. Algoritma yang mangkus ialah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan. Kemangkusan algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang terbaik. Kemudian, mengapa kompleksitas waktu itu penting? Berdasarkan dasar pengambilan keputusan, kompleksitas waktu memberikan informasi krusial bagi pengembang dalam memilih algoritma yang tepat, karena membantu memperkirakan seberapa cepat algoritma dapat menyelesaikan tugas berdasarkan ukuran input yang berbeda. Berdasarkan optimasi kinerja sistem, memahami kompleksitas waktu memungkinkan pengembang untuk mengoptimalkan kinerja sistem, menghindari algoritma yang tidak efisien yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam aplikasi, terutama saat menangani data besar. Slide berikutnya. Jenis-jenis kompleksitas waktu. Yang pertama, kompleksitas konstan. Algoritma dengan kompleksitas konstan memiliki waktu eksekusi yang tidak tergantung pada ukuran input, sehingga waktu yang dibutuhkan tetap sama meskipun ukuran data yang diproses berubah. Contoh umum adalah akses elemen dalam array menggunakan indeks. Kemudian yang kedua, kompleksitas linear. Menunjukkan bahwa waktu eksekusi meningkat secara proporsional dengan ukuran input. Misalnya dalam pencarian elemen dalam daftar, waktu yang dibutuhkan akan bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah elemen dalam daftar tersebut. Lanjut. Slide berikutnya. Contoh kasus kompleksitas waktu. Dalam algoritma pencarian linear, kompleksitas waktu adalah 0 dalam kurung n kecil, di mana n kecil adalah jumlah elemen dalam daftar. Ini berarti bahwa dalam kasus terburuk, algoritma harus memeriksa setiap elemen satu persatu untuk menemukan elemen yang dicari. Contoh algoritma pengurutan seperti quicksort. Kompleksitas waktu rata-rata adalah 0 dalam kurung n log n. Ini menunjukkan bahwa waktu eksekusi meningkat secara logaritmik seiring dengan bertambahnya ukuran input, menjadikannya lebih efisien dibanding dengan algoritma pengurut sederhana seperti bubble sort dan memiliki kompleksitas 0 dalam kurung n kuadrat 2. Lanjut. Section 3. Notasi Big Zero dalam detail. Pengertian. Notasi Big Zero adalah notasi matematis yang digunakan untuk menggambarkan batas atas dari kompleksitas waktu dan ruang suatu algoritma, memberikan gambaran tentang seberapa cepat perform algoritma akan menurun seiring dengan bertambahnya ukuran input. Fungsi dalam analisis algoritma.
Sebagai alat untuk membandingkan efisiensi berbagai algoritma, memungkinkan pengembang untuk memilih algoritma yang paling sesuai berdasarkan perform yang diharapkan dalam konteks aplikasi yang spesifik. Lanjut, cara menghitung notasi Big Zero berdasarkan identifikasi operasi dominan. Langkah pertama dalam menghitung adalah mengidentifikasi operasi yang paling mempengaruhi waktu eksekusi algoritma seperti loop, rekursi, atau operasi yang dilakukan berulang kali untuk menentukan kompleksitas yang tepat. Kemudian analisis terburuk. Setelah mengidentifikasi operasi dominan, analisis dilakukan pada kasus terburuk untuk menentukan bagaimana waktu eksekusi algoritma akan meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran input sehingga dapat dinyatakan dalam bentuk notasi Big Zero yang sesuai. Slide berikutnya, contoh penghitungan notasi Big Zero. Contoh algoritma pencarian, kompleksitas waktu dapat dihitung sebagai 0 dalam kurung n, di mana n adalah jumlah elemen dalam daftar. Ini berarti bahwa dalam kasus terburuk, algoritma harus memeriksa setiap elemen satu persatu untuk menemukan elemen yang dicari. Contoh algoritma pengurutan, seperti merge sort. Kompleksitas waktu adalah 0 dalam kurung n log n. Ini menunjukkan bahwa waktu eksekusi meningkat secara logaritmik seiring dengan bertambahnya ukuran input, menjadikannya lebih efisien dibanding dengan algoritma pengurut sederhana seperti bubble sort yang memiliki kompleksitas. Lanjut, notasi Big Zero dengan notasi lainnya. Perbandingan dengan notasi theta memberikan batasan yang lebih ketat dibanding Big Zero, karena menunjukkan bahwa algoritma memiliki kompleksitas waktu yang tumbuh secara proporsional dengan ukuran input, baik dalam kasus terbaik maupun terburuk, sehingga memberikan gambaran akurat tentang performa algoritma. Kemudian kelebihan notasi omega digunakan untuk menggambarkan batas bawah dari kompleksitas waktu, yang berarti bahwa algoritma tidak akan berjalan lebih cepat dari batas yang ditentukan. Memberikan perspektif penting dalam analisis algoritma dengan menyoroti perform minimum yang dapat diharapkan. Lanjut ke section 4, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, section 4, klasifikasi algoritma dengan kompleksitas logaritma. Baiklah, section 4, klasifikasi algoritma berdasarkan Big Zero. Next. Algoritma dengan kompleksitas konstan. Definisi algoritma konstan. Algoritma dengan kompleksitas konstan yang dinyatakan dengan 0 atau 1, memiliki waktu eksekusi yang tetap dan tidak tergantung pada ukuran input. Contoh yang umum adalah mengakses elemen dalam array menggunakan indeks di mana waktu yang dibutuhkan waktu yang eksekusi yang tetap dan tidak tergantung pada ukuran input. Contoh yang umum adalah pengaksesan elemen dalam array menggunakan indeks di mana waktu yang dibutuhkan untuk mengakses elemen tertentu selalu sama. Keunggulan algoritma 0 atau 1, algoritma dengan kompleksitas konstan sangat efisien karena waktu eksekusinya tidak terpengaruh oleh jumlah data yang diproses. Ini menjadikannya pilihan ideal untuk operasi yang memerlukan kecepatan tinggi, seperti pengambilan data dari struktur data yang terorganisasi dengan baik. Next. Algoritma dengan kompleksitas logaritmik. Definisi kompleksitas logaritmik. Algoritma dengan kompleksitas logaritmik dinyatakan sebagai 0 atau log n.
menunjukkan bahwa waktu eksekusi algoritma meningkat secara logaritmik seiring dengan bertambahnya ukuran input, yang berarti bahwa pertambahan ukuran input yang besar hanya menyebabkan peningkatan waktu eksekusi yang kecil. Contoh algoritma logaritmik. Contoh umum dari algoritma dengan kompleksitas logaritmik adalah algoritma pencarian biner, di mana data harus diurutkan terlebih dahulu. Algoritma ini membagi ruang pencarian menjadi dua bagian pada setiap langkah, sehingga secara signifikan mengurangi jumlah elemen yang perlu diperiksa. Next. Algoritma dengan kompleksitas linear. Definisi kompleksitas linear. Algoritma dengan kompleksitas linear dinyatakan sebagai 0 atau n, menunjukkan bahwa waktu eksekusi algoritma meningkat secara langsung sebanding dengan ukuran input. Ini berarti jika ukuran input digandakan, waktu eksekusi juga akan digandakan. Contoh dan aplikasi. Contoh umum dari algoritma dengan kompleksitas linear termasuk pencarian elemen dari daftar dan perhitungan jumlah elemen. Algoritma ini sering digunakan dalam situasi di mana setiap elemen dalam koleksi data perlu diproses satu persatu. Next. Algoritma dengan kompleksitas kuadratik. Definisi kompleksitas kuadratik. Algoritma dengan kompleksitas kuadratik dinyatakan sebagai 0 atau n kuadrat 2, menunjukkan bahwa waktu eksekusi algoritma meningkat secara proporsional dengan kuadrat dari ukuran input. Ini berarti jika ukuran input digandakan, waktu eksekusi akan meningkat 4 kali lipat. Contoh algoritma kuadratik. Contoh umum dari algoritma dengan kompleksitas kuadratik adalah algoritma pengurutan gelombang atau bubble sort dan pengurutan sisip insert sort, di mana setiap elemen dibandingkan dengan elemen lainnya sehingga jumlah perbandingan yang dilakukan bertambah secara signifikan seiring dengan bertambahnya jumlah elemen. Next. Section 5. Analisis algoritma dengan Big Zero. Next. Langkah-langkah analisis algoritma. Identifikasi operasi kunci. Langkah pertama dalam analisis algoritma adalah mengidentifikasi operasi yang paling mempengaruhi waktu eksekusi, seperti loop dan rekursi, untuk menentukan bagian mana dari algoritma yang paling signifikan dan menentukan kompleksitas. Tentukan kasus terburuk. Setelah mengidentifikasi operasi kunci, analisis dilakukan pada kasus terburuk untuk memahami bagaimana waktu eksekusi algoritma akan meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran input, sehingga dapat dinyatakan dalam notasi Big Zero yang sesuai. Next. Contoh analisis algoritma sederhana. Contoh algoritma pencarian. Dalam algoritma pencarian linear, kompleksitas waktu dapat dianalisis sebagai 0 atau n, di mana n adalah jumlah elemen dalam daftar. Ini menunjukkan bahwa dalam kasus terburuk, algoritma harus memeriksa setiap elemen satu persatu untuk menemukan elemen yang dicari, sehingga waktu eksekusi meningkat sebanding dengan ukuran input. Contoh algoritma pengurutan. Pada algoritma pengurutan, seperti merge sort, kompleksitas waktu adalah 0 atau n log n. Ini berarti bahwa waktu eksekusi meningkat secara logaritmik seiring dengan bertambahnya ukuran input, menjadikannya lebih efisien dibandingkan dengan algoritma pengurutan sederhana seperti bubble sort yang memiliki kompleksitas 0 atau n kuadrat 2. Kesalahan umum dalam analisis. Mengabaikan kasus terburuk. Salah satu kesalahan umum dalam analisis algoritma adalah mengabaikan analisis kasus terburuk yang dapat menyebabkan pengembang memiliki ekspektasi yang tidak realistis tentang performa algoritma dalam situasi ekstrim, sehingga berpotensi mengakibatkan kinerja yang buruk saat dihadapkan dengan input yang besar atau kompleks. Kesalahan dalam menghitung kompleksitas.
Banyak analisis algoritma yang memiliki kesalahan dalam menghitung kompleksitas waktu dengan tidak mempertimbangkan semua operasi yang relevan, seperti loop, bersarang, atau rekursi, yang dapat menyebabkan penilaian yang tidak akurat terhadap efisiensi algoritma dan pilihan yang salah dalam implementasi. Next. Alat dan teknis untuk analisis. Identifikasi alat analisis. Alat seperti profiler dan debugger dapat digunakan untuk menganalisis algoritma secara mendalam, membantu dalam mengidentifikasi bagian-bagian yang mempengaruhi kompleksitas waktu dan ruang, serta memberi wawasan tentang performa algoritma dalam situasi nyata. Teknik pengukuran kompleksitas. Teknik seperti pengujian waktu, eksekusi, dan analisis Teknik seperti pengujian waktu, eksekusi, dan analisis asiptotik memungkinkan pengembang untuk mengukur dan mengembangkan kompleksitas algoritma secara efektif sehingga dapat memilih algoritma yang paling efisien berdasarkan kebutuhan spesifik aplikasi. Next. Session 6 yang akan dijelaskan oleh rekan saya Alif Nurhidayat. Kepada Alif, persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Imudrik Aziz, aplikasi notasi Big O, Big Zero. Penggunaan dalam pengembangan perangkat lunak. Pentingnya Big Zero dalam desain. Notasi Big Zero membantu pengembangan perangkat lunak dalam merancang algoritma yang efisien dalam dengan memberikan gambaran tentang bagaimana waktu eksekusi algoritma akan meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran input, sehingga memungkinkan pemilihan algoritma yang tepat untuk aplikasi tertentu. Optimasi kinerja aplikasi. Dengan memahami kompleksitas algoritma melalui notasi Big Zero, pengembang dapat mengoptimalkan kinerja aplikasi, menghindarkan algoritma yang tidak efisien yang dapat menyebabkan keterlambatan, terutama saat menangani data besar atau dalam situasi dengan batasan waktu yang ketat. Pengaruh terhadap desain algoritma. Dampak Big Zero pada desain. Notasi Big Zero memberikan panduan penting dalam merancang algoritma karena membantu pengembang memahami bagaimana kompleksitas waktu algoritma akan berubah seiring dengan peningkatan ukuran input, sehingga memungkinkan pemilihan strategi yang lebih efisien. Pertimbangan dalam pemilihan algoritma. Dalam desain algoritma, pemahaman tentang notasi Big Zero memungkinkan pengembang untuk mempertimbangkan trade-off antara waktu eksekusi dan penggunaan sumber daya, sehingga dapat memilih algoritma yang paling sesuai untuk kebutuhan spesifik aplikasi yang sedang dikembangkan. Studi kasus algoritma pencarian, analisis kompleksitas pencarian. Algoritma pencarian seperti pencarian linear dan pencarian biner memiliki kompleksitas waktu yang berbeda. Pencarian linear memiliki kompleksitas 0n, di mana n adalah jumlah elemen, sedangkan pencarian biner yang memerlukan data terurut memiliki kompleksitas 0 log n, menunjukkan efisiensi yang lebih baik pada dataset besar. Dampak ukuran data. Pemilihan algoritma pencarian yang tepat sangat dipengaruhi oleh ukuran data. Dalam kasus data besar, algoritma dengan kompleksitas lebih rendah seperti pencarian biner dapat menghemat waktu eksekusi secara signifikan dibandingkan dengan pencarian linear, yang menjadi penting dalam aplikasi yang memerlukan respons cepat. Studi kasus algoritma pengurutan. Analisis kompleksitas pengurutan. Algoritma pengurutan seperti quicksort dan merge sort memiliki kompleksitas waktu 0 n log n, yang menunjukkan efisiensi yang lebih baik dibandingkan dengan algoritma pengurut sederhana seperti bubble sort yang memiliki kompleksitas 0 n kuadrat, terutama pada dataset besar. Dampak pemilihan algoritma. Pemilihan algoritma pengurutan yang tepat sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak karena dapat mempengaruhi kinerja aplikasi secara keseluruhan, terutama dalam konteks pengolahan data besar dan kebutuhan untuk kecepatan eksekusi yang tinggi. Section 7. Contoh kode program. Nah, dapat dilihat pada kode linear search,
Algoritma ini memiliki kompleksitas waktu worst case 0n karena harus memeriksa semua elemen dalam array untuk menemukan target. Namun, jika target berada di indeks pertama, kompleksitas menjadi 0, 1, best case. Kemudian, pada binary search, algoritma ini memiliki kompleksitas waktu worst case 0 log n karena pada setiap langkah, ukuran search space dibagi menjadi 2. Jika target berada di indeks tengah, kompleksitas menjadi 0, 1, best case. Pada quicksort, algoritma ini memiliki kompleksitas waktu worst case 0 n kuadrat. Jika array sudah terurut atau terbalik, karena partisi tidak akan efektif. Namun, jika pivot selalu dipilih secara acak, kompleksitas menjadi 0 n log n, best case. Section 8. Kemudian ada section 8 yang akan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Rino Alfaridzi. Baiklah, kita kembali di section 8 dengan diri saya sendiri dan kembali dengan diri saya. Sebelumnya saya ingin meluruskan yang penjelasan yang benar adalah itu Big O, bukan Big Zero. Kesalahan tersebut dimulai dari saya, jadi saya ingin meluruskan bahwa saya itu salah. Yang benar adalah Big O, bukan Big Zero. Jadi kita akan kembali ke section 8 yang berarti kesimpulan rekomendasi. Kita akan membacakan ringkasan poin-poin utama. Tolong. Definisi notasi Big O. Notasi Big O adalah alat matematis yang digunakan untuk menggambarkan batas atas dari kompleksitas waktu atau ruang suatu algoritma, memberikan pemahaman tentang bagaimana performa algoritma akan berubah seiring dengan bertambahnya ukuran input. Pentingnya dalam analisis algoritma, notasi Big O memungkinkan pengembang untuk membandingkan efisiensi berbagai algoritma, membantu dalam pemilihan algoritma yang paling sesuai untuk kebutuhan spesifik, serta mengoptimalkan kinerja sistem dalam pengembangan perangkat lunak. Itulah penjelasan dari kelompok kami, kelompok Bro. Sebelumnya saya ingin minta maaf karena kesalahan saya yang membuat rekan-rekan saya menyebutkan Big O tadi adalah Big Zero. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.